Pertanyaan-pertanyaan ya. Kenapa semakin banyak simpul, semakin banyak energi pada orbital? Jadi, hmm, lihat kembali ke sini ya, ke teknik dan aplikasi dari kuantum teori. Di situ kan ada partikel di dalam box ya. Masih ingat nggak? Masih ingat tidak? Dulu diajarkan nggak partikel dalam kotak? Hmm? Diajarkan tidak? Partikel di dalam kotak. Nah, kita ulangi lagi ya untuk mengingatkan Anda. Saya nggak akan membahas partikel dalam kotak dan lain sebagainya. Hanya mengingatkan saja. Jadi pembahasan tentang partikel di dalam kotak ini adalah gambaran kotaknya. Di mana kotak ini adalah sebuah ruangan. Di sini tidak ada potensial apapun. Bayangkan di situ tidak ada gaya gravitasi, tidak ada gaya tarik-menarik, apa tolak-menolak, tidak ada ya. Nah, dindingnya ini adalah sebuah potensial energi yang nilainya besar sekali sampai tak hingga. Di sebelah sini itu juga tinggi sekali energi potensialnya sampai tak hingga. Jadi sampai partikel itu tidak bisa menembus ke sini. Nah, kotaknya ini untuk penyederhanaan tidak digambarkan 3 dimensi, tetapi 1 dimensi. Partikelnya ada di sini. Karena partikel kita itu dalam ukuran kuantum ya, maka dia bersifat sebagai gelombang. Dia berjalan-jalan di sini itu dia sebagai gelombang. Nah, dulu mungkin menghitung energinya pakai persamaan ini ya, ini bilangan kuantumnya. Nah, ini gambarannya hubungan antara energi dengan tingkat-tingkat bilangan kuantumnya n-nya ada. Ini n 1 2 3 4 5 6 sampai tak hingga ini bisa kita lihat energinya bagaimana 1 4 9. Nah, gitu kan ya. Jadi semakin ke atas energinya semakin besar. Kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Yang 1 n sama dengan 1 itu gambarnya yang ini. Nah, ini ya. Saya tanya, ada simpulnya enggak? Enggak ada. Energinya paling rendah. Sekarang N2 itu yang ini. N2 yang ini. Nah, sini ada simpulnya enggak? Berapa? 1. Simpulnya di sini. Jadi simpul itu adalah pertemuan kurva fungsi gelombang ini dengan nilai sumbu X. Ya, sumbu X. Atau pada sumbu Y sama dengan 0. Itu adalah sumbu X. Ini ada 1 simpul. Di sini fungsi gelombangnya naik, yang di sini fungsi gelombangnya turun. Artinya fasanya beda, ya kan? Terus kemudian yang N ketiga ini. Yang ini simpulnya ada berapa? Hitam ini. 2. Simpulnya ada 2. Simpul itu terbentuk harus melewati garis X sama dengan N0. Harus menembus. Artinya kalau kurvanya naik, di sampingnya naik lagi, dia tidak menembus garis X ini mendatar ini. Maka dia tidak membentuk simpul, walaupun mendekati garis ini. Tapi dia harus menembus ini, artinya yang satu sebelah itu fungsi gelombangnya fasanya positif misalkan, maka yang sebelahnya itu harus negatif. Nah, itu baru dia membentuk simpul. Kita lihat energi N sama dengan 3 lebih tinggi apa lebih rendah dari N2? Lebih tinggi. Dari situ sudah bisa membayangkan ya, kenapa simpulnya lebih banyak energinya menjadi semakin lebih tinggi. Dari situ ceritanya ya. Dan kotak di sini ini bisa dianalogikan sebagai orbital, ruang orbital. Karena itulah kenapa energi orbital kalau simpulnya semakin banyak, energinya semakin tinggi.
G. Anissa yang mana Anissa? Anissa. Oh. Dea Frista. Bagaimana nilai beta bisa bernilai negatif? Ya, ini hasil dari apa namanya data eksperimen ya. Jadi nilai beta ini kenapa negatif itu adalah hasil dari data eksperimen. Jadi itu apa adanya hasil eksperimen sehingga tidak bisa ditanyakan apa sebabnya gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa ini? Matriks Hamiltonian, cara menyusun dan mengisinya untuk mendapatkan energi matriks Hamiltonian. Ini karena setiap senyawa berbeda. Hovifah itu yang mana? Hovifah. Ini pada pembahasan apa nih matriks Hamiltonian ini? 390 tentang Hakel. Kan di bukunya tuh Bu ditulisannya energi dihitung dengan pendekatan Hakel melalui mendiagonalkan Hamiltonian matrix. Nah, Hamiltonian matrix yang di benzen sama yang dicontoh di atasnya tuh beda Bu. Jadi mikirnya itu ininya gimana? Nyusun terus ngisinya itu gimana? Kalau menyusun matriks Hamiltoniannya sudah bisa ya. Ini menyusun yang ininya sudah bisa ya. Belum. Bisa, belum bisa. Belum di ini. Hah? Belum dibahas. Nah, sudah, kalau tidak ketemu saya langsung, pasti rekamannya sudah saya kirimkan. Di yang di videonya kurang Ketika membahas ini, nggak kelihatan. ketika membahas ini, belum, belum, tulisannya kurang jelas. Jadi gini, jadi prinsip dari pendekatan Hakel yang perlu diingat itu adalah ini. Seluruh overlap integral overlap itu simbolnya beta, itu OS, simbolnya S, itu di set nilainya 0. Gitu ya. Itu yang perlu diingat. Terus kemudian yang kedua, seluruh integral resonansi itu simbolnya beta. Untuk atom yang tidak bertetangga, maka nilainya sama dengan N0. Kemudian yang ketiga, seluruh integral resonansi yang lain berarti beta, tapi untuk yang atom bertetangga itu maka nilainya akan sama dengan dibuat sama dengan beta. Dalam contoh ini misalkan etena ya. Etena nggak ada gambarnya di sini. Ini determinan sekulernya dari etena. Kalau ini dari mana? Harus kembali ke persamaan sekulernya. Mencari persamaan sekulernya. Itu agak di atas. Nih ya. Ini. Ini. Ya. Nah, setelah mendapatkan determinan sekulernya, diterapkanlah pendekatan dari Haskell, di mana integral overlap itu S di sini ya, ini diganti dengan nilai sama dengan N0. Maka E kali 0 sama dengan 0, sehingga yang sini tinggal beta kan. Yang sini juga S-nya sama dengan 0, maka yang sebelah sini tinggal beta. Terus kemudian integral resonansi. Nah, kita turun sekarang ke ini jadinya seperti ini kan. Tadi S-nya dinolkan ya.
Sehingga kemudian kalau ini masih mau menghitung energi ini pakai metode yang kemarin, mencari akar-akar dari determinan. Nah, akhirnya dapat energi seperti ini. Untuk etena ada 2, E plusnya A plus alfa plus beta, E minusnya alfa minus beta. Belum di-share screen. Nah, ini tadi dari determinan untuk etena ini S-nya disama dengan 0 kan, yang ini juga dinolkan, hasilnya menjadi seperti ini determinannya. Kalau mau mencari energinya, dicari akar-akar dari determinannya ini. Itu hasilnya ada 2 ini, E plus sama E minus. Ini untuk etena. Gambarnya ini, alfa plus beta sama alfa minus beta. Masuk ke sini deh langsung ya, ke matriks Hamiltonian. Jadi kalau tadi itu pembahasan etena, belum dibuat sebuah matriks untuk menghitung apa namanya kombinasi fungsi gelombang yang banyak. Kalau tadi fungsi gelombangnya hanya dipakai 2. Nah, sekarang untuk yang banyak gitu ya, fungsi gelombang dipakai itu kalau banyak, maka lebih baik menggunakan pendekatan matriks seperti ini. Dibuatlah suatu matriks, ada matriks H, ada matriks. Yang diperlukan itu adalah matriks ini. Nah, H, C sama dengan C kali E. Matriks H kali matriks C itu sama dengan matriks C kali E. Kalau disusun ulang, ini berpindah ke sini, maka matriks C ini menjadi transpose. Matriks C pangkat -1 transpose itu dikalikan matriks Hamiltonian dikalikan matriks C sama dengan matriks E. Sampai situ, sekarang kita mau menerapkan untuk sistem yang lebih banyak fungsi gelombang yang dipakai. Misalkan ini, butadiena, ada 4 atom C. Ada 2 ikatan pi yang berselang-seling dengan ikatan tunggal. Maka ini adalah sistem konjugasi. Gitu ya. Nah, kita mau mempelajari cuman bagian ikatan pi-nya saja. Maka kita menggunakan pendekatan Hamiltonian, di mana berarti atom orbital yang dipakai dalam pembentukan ikatan pi ini, 2 buah ini, itu adalah masing-masing 4 buah orbital 2p dari atom C. Itu ada 4 karena atom C-nya ada 4. Nah, kemudian kita mau lihat matriks Hamiltoniannya, penyusunannya itu dibuat seperti ini, dibuat berbaris ya. Misalkan interaksi Hamiltonian antara atom C1 dengan atom C1. Itu barangnya di sini ya. Terus kemudian ini Hamiltonian antara atom C1 dengan 2. 1, 2 di sini. Kemudian ini Hamiltonian antara atom C1 dengan C3. Itu berarti antara ini dengan ini. Kemudian Hamiltonian antara atom C1 dan 4 itu berarti ini sama yang ini. Ya. Dan kemudian seterusnya itu dibuat kombinasinya semua. Ya. Interaksi yang kedua dengan yang satu, 2 dengan 2, 2 dengan 3, 2 dengan 4, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang namanya interaksi Hamiltonian atom C1 dengan atom C1 itu berarti kan dia dengan dirinya sendiri ya. Nah, itu artinya dia fungsi gelombang yang apa namanya yang dimaksud di sini itu adalah integral dari fungsi gelombang atom C1 itu sendiri. Kemarin kita sudah membahas ketika menamakan apa namanya menamakan integral resonansi sama integral Coulomb. Nah, ini dia. Di dalam persamaan sekuler ini ada
simbol alfa, ada simbol beta. Di sini jelaskan parameter alfa itu disebut integral Coulomb. Dia nilainya negatif dan can be dan dapat diinterpretasikan sebagai energi dari elektron ketika menempati atom A kalau alfa A atau menempati atom B kalau alfa B. Jadi bukan berinteraksi dengan atom yang lain. Gitu ya. Itu alfa. Nah, sedangkan yang satunya itu namanya ada parameter beta disebut integral resonansi. Ya, ini nilainya menjadi 0 ketika tidak ada overlap. Berarti ini sebenarnya menggambarkan tentang terjadinya overlap. Pada panjang keseimbangan, panjang ikatan keseimbangan, normalnya nilainya ada negatif. Jadi ini adalah data eksperimen. Kenapa negatif itu adalah data eksperimen. Jadi kita lanjutkan lagi ke yang tadi itu. Nah ini, maka ini H11 Hamiltonian antara atom 1 dengan atom 1, berarti ini bukan berinteraksi dengan atom yang lain. Maka integralnya ini adalah alfa. Yang ini integral berarti interaksi antara atom 1 dengan 2. Berarti ini antara atom yang berbeda. Maka nilai integralnya adalah beta, karena dia adalah integral resonansi. Nah, sesuai dengan aturannya pendekatannya Haskell, integral resonansi beta untuk atom yang bertetangga nilainya adalah sama dengan beta. Maka di sini diganti nilainya menjadi beta. Nah, di sini integral antara atom yang berbeda cuma 1 dengan 4 gitu ya. Ini adalah atom yang tidak bertetangga. Ya, tidak langsung berdampingan, itu namanya tidak bertetangga. Karena integralnya ini adalah integral tumpang tindih antara orbital yang berbeda, ini adalah namanya orbital integral resonansi. Tapi karena tidak bertetangga, menurut Haskell nilainya sama dengan 0. Demikian juga yang H14. Ya, karena tidak bertetangga, atom C1 dengan atom C4 ini tidak bertetangga, tidak berdampingan, maka nilai betanya di sini ini sama dengan 0. Begitu seterusnya. Ya, itu untuk membentuk determinan ini, apa namanya, matriks Hamiltoniannya. Nah, terus kemudian yang ditanyakan menyelesaikan ini. Begitu. Menyelesaikan ini untuk mendapatkan ini gitu ah. Iya. Jadi memang untuk menyelesaikan ini agar menjadi seperti ini namanya adalah proses mendiagonalisasi matriks. Jadi yang disebut matriks diagonal itu adalah matriks yang suku-suku atau komponen-komponen pada daerah diagonal ini 1, 2, 3, 4. Ini diagonal ini ya. Ini ada nilainya. Sementara komponen pada selain yang diagonal, semuanya ini disebut off diagonal. Komponen ini semuanya nilainya 0. Maka matriks yang seperti ini disebut matriks diagonal. Matriks yang tadinya seperti ini kemudian dirubah menjadi ini, itu namanya dia mengalami diagonalisasi. Nah, proses diagonalisasi itu adalah mengalihkan matriks ini dengan suatu matriks tertentu, sehingga kemudian memperoleh matriks yang ini. Gitu ya. Nah, matriks tertentu ini kita coba-coba. Kita coba-coba dikalikan dengan matriks begini-begini. Jadi diagonal apa enggak gitu. Dikalikan dengan matriks yang begini-begini-begini. Jadi diagonal apa enggak gitu. Ya. Karena itu ada banyak kemungkinan yang bisa dicoba.
ya, dikalikan dengan matriks berapa gitu ya. Sehingga nanti biar jadinya begini. Karena itu kemudian tidak direkomendasikan untuk diselesaikan secara manual. Ya, karena ada terlalu banyak kemungkinan. Karena itu kemudian disarankan untuk menggunakan bantuan software gitu ya. Tapi prinsipnya kalian harus ngerti. Ya, apa diagonalisasi matriks itu. Dalam kasus ini, ternyata matriks yang bisa mendiagonalisasi matriks Hamiltonian ini sehingga menjadi matriks ini, kita menyebutnya matriks E ini, itu adalah matriks C yang seperti ini ternyata angka-angkanya itu deretnya itu seperti ini barisannya. Dan ini tidak diperoleh secara manual. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah mendapatkan, akhirnya kita sudah mendapatkan dari matriks H, dapat matriks E, itu hasil diagonalisasi matriks H, itu adalah matriks ini. Kemudian matriks apa yang mendiagonalisasi matriks H, itu adalah matriks C ini. Nah, dari melihat matriks E dan C yang diperoleh ini, kita bisa memperoleh informasi. Komponen-komponen pada daerah diagonal ini menunjukkan nilai energi yang dibentuk, yang dimiliki oleh masing-masing tingkat energi yang terbentuk setelah terjadi diagonalisasi Hamiltonian. Jadi proses diagonalisasi Hamiltonian itu adalah semacam kita mencari koefisien dari fungsi gelombang atomik yang kita gunakan untuk membentuk fungsi gelombang molekuler, karena itu dapatnya ini ya, dapatnya ini koefisien tapi dalam bentuk matriks itu sudah banyak, langsung sekali kerja sudah dapat banyak koefisien ya gitu ya. Nah, jadi hasil yang komponen pada daerah diagonal ini adalah tingkat-tingkat energi dari orbital molekul yang dihasilkan dari proses LCAO. Terus matriks C ini adalah nilai dari koefisien dari fungsi gelombang yang sedang kita cari melalui proses LCAO itu. Nah, contohnya ini, jadi energinya, energi pertama alfa plus 1,62 beta. Ini ya, ini. Kemudian fungsi gelombangnya yang mana? Fungsi gelombangnya, ini adalah fungsi gelombang molekuler hasil LCAO. Si A ini adalah fungsi gelombang atomik yang di LCAO-kan. Dan nilai ini adalah nilai koefisien masing-masing orbital atomiknya. Itu didapatnya dari mana? Langsung dari sini, dalam barisan kolom di sini. Ya, 0,372 itu ini, 0,602 punyanya B, 0,62 punyanya C, 0,372 punyanya D. Demikian juga misalkan energi yang kedua nilainya alfa plus 0,62 beta. Ini barangnya ya. Fungsi gelombangnya ini merupakan LCAO dari fungsi gelombang atomik. Ini A, B, C, D dengan koefisien masing-masing sudah ketemu di sini. Turun, dilihat secara kolom ya. Sampai situ sudah jelas. Kemudian apa yang ditanyakan lagi? Sudah terjawab. Ya, jadi nanti pun ketika membahas tentang benzena gitu ya. Nah, atau ini siklobutadiena gitu ya. Modelnya juga seperti itu caranya. Ya. Ini kalau ini punyanya benzena, ini juga dapatnya E itu juga seperti itu melalui proses yang sama seperti itu. Mengetahui karakteristik masing-masing orbital. Ananda, ini yang mana Ananda? Maksudnya karakteristik itu apa? Di buku Atkin itu kan tadi dijelaskan masing-masing orbital kayak 1pi, 2pi itu tuh ada
masing-masing karakteristiknya gitu, Bu. Iya, cara Di mana mengetahui. tulisannya bahwa diketahui masing-masing karakteristiknya? Itu di mana tulisannya? Ibu bilang di itu, di videonya. Oh gitu. Iya. Apa ya karakteristiknya? Saya sudah ngomong apa itu. Yang jelas kalau karakteristik dari energi ya ini angka energinya ini, gitu ya. Kayak Ibu tadi bilangnya itu tuh dari bisa berikatan gitu loh, Bu. Saling, Maksudnya mana yang orbital bonding sama anti bonding gitu. iya gitu. Oh gitu. Ya ini kita lihat orbital ini sebenarnya walaupun tidak terlalu jelas, dilihat dari warnanya, ini ada dua jenis. Yang satu adalah kuning terang, yang lain ada kuning agak gelap. Ini sebenarnya menandakan saja bahwa ini orbital yang satu fasa, yang kuning terang. Yang kuning gelap berarti fasa yang lain. Jadi kalau misalkan fasa yang ini kita menyebutnya positif, maka yang gelap ini namanya fasanya negatif. Nah, kalau ini berjejer-jejer, 4 begini, ini fasanya positif semua, gitu ya. Maka tidak ada simpul. Ya, seperti pembahasan kita tadi, tidak ada simpul. Karena simpul bisa terjadi itu kalau harus fungsi gelombang itu menembus sumbu X. Berarti harus berjejeran itu adalah fungsi misalkan positif yang sebelahnya